Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal asli UTBK tahun 2024 sebagai siap sukses UTBK tahun 2025. Kali ini kita akan kembali membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK 2024. Di mana soalnya itu adalah tentang suatu bangun datar. Yuk kita bahas sama-sama. Di sini diberikan jajar genjang PQRS yang memiliki luas 20. Jadi luas jajar genjangnya itu adalah 20 ya teman-teman ya. Titik T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus terhadap QR. Di sini titik T kalau kita teman-teman lihat. Nah, kemudian diberikan jika A, B adalah koordinat S, berarti A, B ini adalah koordinat si S. Maka nilai dari 2A tambah B itu berapa? Berarti untuk menjawab soal ini, yang 2A tambah B, kita harus tahu dulu berapa sih koordinat dari A, B. Nah, untuk mencari koordinat dari A, B itu bisa kita peroleh kalau kita tahu tinggi dari si jajar genjang. Nah, tinggi jajar genjang ini bisa kita dapat berdasarkan luas dari si jajar genjang, di mana luas jajar genjangnya itu adalah 20 satuan. Dan luas jajar genjang itu diperoleh dengan rumus alas kalikan dengan tinggi. Nah, alas jajar genjangnya berapa? Itu kita lihat alasnya itu sama dengan jarak dari Q ke R. Q ini koordinatnya adalah 0,0 sementara R 4,0 sehingga jarak dari Q ke R itu adalah 4 satuan. 4 satuan. Ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, berarti 4 dikalikan T sama dengan 20 sehingga kita peroleh T-nya itu adalah 20 dibagi dengan 4 sehingga dapat nilai T adalah 5. Tinggi dari jajar genjangnya adalah 5 sehingga jarak dari titik T ke S ini adalah 5 satuan. Karena T dan S ini dia sejajar letaknya secara vertikal, berarti koordinat A ini nilainya adalah 3, tapi B itu mencantumkan ketinggiannya itu sebesar 5. Sehingga kita peroleh koordinat S yaitu 3,5. S yang semula koordinatnya adalah A, B, kita peroleh A-nya itu sebesar 3 dan B-nya itu 5. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, nilai dari 2A ditambah B tinggal kita substitusikan, berarti 2 kalikan 3 tambahkan dengan 5, diperoleh hasil 6 tambah 5 sama dengan 11. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih bacaan yang sama. Tadi titik S kita sudah peroleh koordinatnya itu adalah 3,5. Kemudian di soal nomor 9 ini yang ditanya adalah gradien dari SR. Berarti gradien dari garis SR. Nah, jika diketahui sebuah garis yang terbentuk oleh dua buah titik, maka gradiennya itu bisa dihitung dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X, di mana M-nya ini adalah gradien kalau dalam matematika ya teman-teman, gradien. Nah, delta Y ini dapatnya dari mana? Delta Y ini adalah selisih antara Y2 kurangkan dengan Y1 dibagi dengan X2 kurangkan dengan X1, di mana X dan Y ini adalah nilai absis dan ordinat dari kedua buah titik. Nah, kita anggap X1-nya itu sebelah sini, maka di sini sebagai Y1, ini X2, ini sebagai Y2. Sebenarnya ini bebas teman-teman mau jadikan mana yang X1 sama X2, itu tidak ada aturan. Pokoknya kita peroleh bahwa gradien itu adalah selisih dari koordinat Y dibagi dengan selisih antara koordinat X-nya. Tinggal kita masukkan nilainya. Y2 adalah 0, Y1 nilainya adalah 5, berarti 0 kurangi 5 per X2 nilainya 4, X1 nilainya 3. 0 kurangi 5 berarti min 5, 4 kurangi 3 nilainya 1. Berarti diperoleh gradiennya itu adalah negatif 5. Sehingga gradien untuk garis SR adalah yang A, negatif 5. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Jajar genjang PQRS memiliki luas 20, bacaannya masih sama. Titik S tadi koordinatnya adalah 3,5. Kemudian sekarang yang diminta adalah persamaan garis yang melalui S dan tegak lurus dengan PQ. Nah, dia minta persamaan garis yang melalui titik S. Tapi harus tegak lurus dengan PQ.
Kalau mencari persamaan garis yang melalui sebuah titik, itu persamaannya adalah Y dikurangkan dengan Y1 sama dengan M kalikan X dikurangkan dengan X1, di mana X1 dan Y1-nya ini adalah titik yang dilalui. Titik yang dilalui. Sementara M-nya itu adalah gradien dari persamaan garisnya atau gradien dari garis. Karena koordinat titiknya kita udah punya, berarti ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Berarti yang jadi masalah sekarang adalah kita harus punya dulu nilai gradien dari si M-nya ini. Nah, sementara si soal ini menghendaki gradiennya itu harus tegak lurus dengan garis PQ. Ini garis PQ ya teman-teman. Nah, kalau mau tegak lurus dengan garis PQ, berarti kita harus dapat dulu gradien si garis PQ. Anggaplah gradiennya itu M1. Berarti gradien yang akan kita pakai untuk mencari persamaan SR ini adalah gradien kedua, atau kita kasih nama M2. Kalau dia tegak lurus, maka nanti hasil kali antara gradien pertama dengan gradien kedua itu adalah negatif 1. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat garis PQ ini sejajar dengan garis SR. Kalau dia sejajar, berarti gradien si PQ ini akan sama dengan gradien si garis SR. Berarti MPQ, gradien PQ ini akan sama dengan gradien si garis SR. Kebetulan tadi gradiennya kita sudah hitung. Berapa nilai gradiennya? Yaitu negatif 5. Berarti kita masukkan di sini, negatif 5. Dan ini adalah nilai dari gradien pertama, si M1. Nah, yang dipakai untuk menghitung persamaan garis ini itu adalah gradien garis yang kedua. Nah, gradien garis yang kedua harus kita cari dengan menggunakan persamaan ini. Yuk kita masukkan ke dalam sini teman-teman. M1 kalikan dengan M2 sama dengan min 1. Karena M1 nya sudah diketahui yaitu negatif 5, berarti negatif 5 kalikan dengan M2 sama dengan min 1, berarti diperoleh gradien garis kedua sama dengan min 1 per min 5, atau M2 sama dengan 1 per 5. Kalau gradien garis keduanya sudah diperoleh, ini yang kita masukkan ke dalam persamaan. Kita masukkan ke rumus ke arah sini. Y dikurangkan dengan Y1 akan sama dengan M kalikan X kurangkan dengan X1. Y dikurang Y1, Y1-nya tadi nilainya adalah 5. Kita substitusi, berarti Y kurangkan 5 sama dengan M-nya adalah 1/5. X dikurangkan dengan X1-nya adalah 3. Oke, supaya pecahan hilang atau bagian penyebutnya hilang, kita kalikan 5 kedua ruas. Kedua ruas dikali 5. Dikali dengan 5. Sehingga ini jadi 5Y kurangkan dengan 25. Nah, pecahan yang di sini itu hilang. Jadi X min 3. Oke, tinggal kita sederhanakan, kumpulkan yang sama-sama punya variabel. Berarti 5Y dikurangkan dengan X sama dengan min 3 tambah dengan 25. Sederhanakan, 5Y kurangkan X sama dengan positif 22. Sehingga diperoleh jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang C. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Bye-bye.